Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Pada topik ini menjadi sangat relevan karena pembelajaran tidak hanya terjadi di masa anak-anak atau di dalam ruang kelas formal saja, tetapi juga terus berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah memberikan ruang dan kesempatan bagi siapapun, terutama orang dewasa, untuk terus mengembangkan diri. Melalui berbagai bentuk pendidikan non-formal dan informal, mereka memperoleh ilmu, keterampilan, serta nilai-nilai yang mendukung kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Dengan memahami konsep belajar orang dewasa dan peran pendidikan luar sekolah, kita akan mampu melihat betapa luasnya makna pendidikan dan betapa pentingnya akses belajar yang fleksibel, sesuai kebutuhan setiap tahap kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Ada beberapa alasan yang menentukan mengapa hal tersebut merupakan sangat penting. Yang pertama yakni banyaknya orang dewasa yang pada masa kecil atau remaja tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan seperti keterbatasan ekonomi, letak geografis, ataupun kondisi sosial. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah menjadi jalan alternatif yang memungkinkan mereka untuk tetap belajar dan meningkatkan kompetensi, meskipun sudah melewati sekolah formal. Pendidikan luar sekolah menyediakan kesempatan kedua untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak didapatkan. Alasan yang kedua yakni dunia kerja dan kehidupan menuntut pembaruan pengetahuan serta keterampilan secara terus-menerus. Perkembangan dunia teknologi dan informasi serta dinamika dunia kerja menuntut setiap individu untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar tetap relevan dan kompetitif. Orang dewasa harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak tertinggal. Pendidikan luar sekolah memberikan ruang bagi mereka untuk belajar secara fleksibel, mengikuti perkembangan terbaru, dan meningkatkan kapasitas diri sesuai kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Alasan berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu pendidikan luar sekolah lebih fleksibel sesuai waktu, pendekatan, dan kebutuhan orang dewasa. Berbeda dengan pendidikan formal yang memiliki jadwal dan kurikulum baku, pendidikan luar sekolah menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu belajar, metode pengajaran, dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi orang dewasa. Fleksibilitas ini sangat penting karena orang dewasa biasanya memiliki tanggung jawab lain seperti pekerjaan dan keluarga, sehingga memerlukan sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kesibukan mereka. Alasan yang terakhir yaitu yang keempat, tujuan belajar orang dewasa bukan hanya ilmu, tetapi juga pengembangan diri, karir, dan kontribusi sosial. Belajar bagi orang dewasa tidak hanya bertujuan untuk memperoleh ilmu secara akademis, tetapi juga untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kualitas karir, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan luar sekolah mendukung tujuan ini dengan menyediakan program yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap, keterampilan sosial, dan kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan berkelanjutan atau continuing education adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat, dari lahir hingga akhir hayat, yang memberikan akses belajar tanpa batas waktu bagi setiap individu.
Konsep ini menegaskan bahwa belajar tidak berhenti setelah penyelesaian pendidikan formal, melainkan terus berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sosial, dan profesional yang selalu berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan berkelanjutan bagi orang dewasa tentu memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat tersebut diantaranya yaitu sebagai pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan kerja ini merupakan salah satu bentuk pendidikan berkelanjutan yang sangat penting bagi orang dewasa. Melalui pelatihan ini, mereka dapat meningkatkan keterampilan teknis dan profesional agar tetap kompetitif di dunia kerja yang dinamis. Hal ini sangat relevan mengingat perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang harus berkembang. Manfaat kedua yakni pembelajaran keterampilan hidup atau life skills. Selain keterampilan teknis, pendidikan berkelanjutan juga mencakup pembelajaran keterampilan hidup yang membantu individu mengelola aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti manajemen keuangan, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Keterampilan ini mendukung pengembangan diri secara holistik dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Manfaat yang ketiga yakni kelas keagamaan atau pengajian. Pendidikan berkelanjutan juga mencakup pembelajaran nonformal seperti kelas keagamaan atau pengajian yang memberikan ruang bagi orang dewasa untuk memperdalam nilai-nilai spiritual dan moral. Ini berkontribusi pada pengembangan karakter dan keseimbangan hidup yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan luar sekolah juga menjawab kebutuhan belajar orang dewasa dengan pendekatan yang fleksibel dan aplikatif, memungkinkan peserta belajar sesuai waktu, kebutuhan, dan konteks kehidupan mereka. Fleksibilitas ini sangat penting karena orang dewasa biasanya memiliki tanggung jawab lainnya seperti pekerjaan dan keluarga, sehingga membutuhkan sistem pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan kehidupan nyata. Pendidikan berkelanjutan juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai, keterampilan, dan sikap yang mendorong kesadaran akan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui pendidikan berkelanjutan, individu tidak hanya mengembangkan diri secara pribadi dan profesional, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pendidikan berkelanjutan merupakan pondasi penting dalam sistem pendidikan inklusif, memberdayakan orang dewasa untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi sepanjang hidup mereka, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip utama pendidikan luar sekolah adalah lifelong learning atau belajar sepanjang hayat, yang menegaskan bahwa proses belajar berlangsung terus-menerus dari lahir hingga akhir hayat. Prinsip ini menuntut para pendidik untuk menjalankan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan bagi setiap individu. Hal tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu mendorong setiap individu untuk menjadi lifelong learner atau pendidik harus menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk memiliki semangat belajar yang tidak pernah padam, sehingga mereka mampu mengembangkan diri secara mandiri sepanjang hidupnya. Belajar bukan hanya kewajiban di masa sekolah, tetapi menjadi kebutuhan yang terus berlangsung untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan prinsip selanjutnya yang kedua yaitu menyediakan kesempatan belajar yang relevan dalam konteks kehidupan peserta didik. Pendidikan luar sekolah harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan konteks sosial, ekonomi, serta budaya mereka.
Program pembelajaran yang fleksibel dan aplikatif memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan situasi dan tuntutan hidup mereka. Hal ini penting agar pembelajaran terasa bermakna dan langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Prinsip yang ketiga yakni membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan kerja. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, masyarakat dituntut untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Pendidikan luar sekolah berperan sebagai sarana pemberdayaan yang membantu individu dan komunitas menguasai keterampilan baru, memahami teknologi, serta menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan dan perubahan ini menjadi pendidikan luar sekolah sebagai alat penting dalam membangun masyarakat yang dinamis dan mandiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar orang dewasa terdapat 5 jenis. Yang pertama yakni belajar yang berkelanjutan atau continuous learning. Belajar yang berkelanjutan adalah proses menjaga dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki agar tetap relevan dan berkembang. Orang dewasa terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar mampu menghadapi tuntutan pekerjaan dan kehidupan yang dinamis. Contohnya adalah pelatihan lanjutan, kursus peningkatan kemampuan, atau pembelajaran mandiri yang dilakukan secara rutin. Jenis yang kedua yakni belajar sebagai pembaruan atau learning as renewal. Jenis belajar ini berfokus pada mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, termasuk kemajuan teknologi, tren sosial, dan perubahan kebijakan. Belajar sebagai pembaruan memungkinkan orang dewasa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut, sehingga tidak tertinggal dan dapat memanfaatkan peluang baru. Contohnya adalah mengikuti seminar teknologi terbaru atau pelatihan digitalisasi. Selanjutnya ada belajar untuk pengkaderan atau learning for leadership development. Belajar untuk pengkaderan bertujuan mempersiapkan individu menjadi pemimpin, pelatih, atau fasilitator dalam komunitas atau organisasi. Proses ini melibatkan pengembangan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan agar seseorang dapat menginspirasi dan membimbing orang lain. Contoh nyata adalah pelatihan kepemimpinan komunitas atau kursus fasilitator. Selanjutnya ada belajar populer atau popular education. Belajar populer adalah pendidikan yang berbasis kebutuhan komunitas dan bersifat partisipatif. Fokusnya adalah pada pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, atau pelatihan keterampilan praktis. Pendekatan ini memberdayakan komunitas untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Jenis yang terakhir ada belajar komunitas keluarga atau family life learning. Jenis belajar ini menitik beratkan pada pengembangan peran orang tua dan anggota keluarga dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Materi pembelajaran meliputi penguasaan anak, pengasuhan anak, komunikasi dalam rumah tangga, manajemen keuangan keluarga, dan kesehatan keluarga. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Belajar orang dewasa memiliki orientasi yang berbeda dengan belajar anak-anak atau remaja. Menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa dipengaruhi oleh kebutuhan dan motivasi yang khas, yang dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama, yaitu pertama ada religion atau materi harus memberi ketenangan jiwa dan meningkatkan keimanan.
Bagi banyak orang dewasa, pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan duniawi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan emosional. Materi yang berorientasi pada aspek keagamaan atau spiritualitas dapat memberikan ketenangan jiwa, memperkuat keyakinan, dan meningkatkan keimanan. Hal ini penting karena keseimbangan antara aspek lahir dan batin membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Contohnya adalah kelas pengajian, pelatihan nilai-nilai moral, atau pembelajaran tentang etika dan spiritualitas. Yang kedua ada application, di mana materi dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang dewasa cenderung belajar dengan tujuan praktis dan aplikatif. Mereka lebih termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang berlangsung, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus relevan dan memberikan manfaat nyata yang dapat segera diterapkan. Contohnya adalah pelatihan keterampilan teknis, manajemen waktu, atau pengelolaan keuangan rumah tangga. Yang ketiga yaitu integration atau materi relevan dengan pekerjaan atau peran sosial yang sudah ditekuni. Pembelajaran bagi orang dewasa juga harus terintegrasi dengan peran sosial dan pekerjaan yang sudah mereka jalani. Materi yang dipelajari harus mendukung peningkatan kompetisi dalam pekerjaan atau peran sosial mereka, sehingga pembelajaran menjadi bagian alami dan bermakna dalam kehidupan. Integrasi ini memudahkan transfer pengetahuan dan keterampilan ke dalam praktik nyata, serta memperkuat rasa percaya diri dan produktivitas. Contohnya adalah pelatihan kelanjutan sesuai bidang kerjaan atau pengembangan keterampilan kepemimpinan dalam komunitas. Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.